Halo, kembali lagi di channel RP Bandung Family. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara membuat nilai kerja karyawan bulanan. Kebetulan saya salah satu HR di perusahaan. Langkah pertama, kalian buka Microsoft Excel ya. Akan keluar seperti ini. Saya akan membuat sesederhana mungkin, tapi efektif. Pertama, kalian di sini tulis nama perusahaan, contoh aja. PT ABCD. Di sini nama, NIK itu nomor induk karyawan. Tapi kalau di perusahaan kalian ada yang lain, terserah ya mau pakai yang mana. Posisinya apa? Departemen apa? Laporan periode apa? Ya, di sini kasih tanda petik 2 biar rapi. Oke. Setelah itu ke job desk. Kita ke job desk. Pasti karyawan tuh punya job desk ya. Kita ketik di sini job desk. Terus di sini ada file rujukan. File rujukan itu diperuntukkan untuk biasanya karyawan mengerjakan job desk ini di file apa. File ini yang menyangkut ke Google Drive. Jadi gampang dicarinya sama karyawan tersebut. Oke, kita pindahkan ke sini deh biar rapi. File rujukan. Setelah itu di sebelahnya ada bobot prioritas. Nah, bobot prioritas ini kalian memberikan bobot beban pekerjaan sesuai yang diperlukan. Berikutnya ketercapaian. Berikutnya ada jumlah. Sebelahnya ada real time. Sebelahnya ada progress. Oke. Contoh job desk-nya ada 5 ya. A, B, C, D, E misal. File rujukannya kalau nggak ada ya dikosongkan saja. Nah, bobot prioritas ini harus 100%. Jadi dari 5 ini harus 100% kita bagi-bagi. Contoh, A itu bobotnya yang terberat misalnya. Kita kasih 30%. 30%. B 20%. C 20%. D 10%. Kita jumlah nih biar pasti di 100%. 80 berarti di sini 20%. Di sini sudah 100 ya. Jadi bobot pekerjaan ini sudah mencapai 100% dengan dibagi-bagi. Ya. Jumlah itu target. Target yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Contoh, job desk A ini harus tercapai 2. Ini harus tercapai 4. Ini 30 hari misalnya. Ini 2, ini 7 misal ya. Nah, real time ini yang dikerjakan. Jadi yang dikerjakan sama karyawan tersebut secara harian tercapainya berapa?
Ya, kalau ketercapaian karyawan tersebut melakukan pekerjaan itu. Untuk ketercapaian kita masukkan rumus ini dikali bobot. Nah, kita copy ke bawah, kita sum. Oke, ketercapaian masih 0 ya, karena progresnya belum ada. Kita masukkan ke progres, masukkan rumus sama dengan real time dibagi target. Kita copy. Nah, progres ini kita jadikan persen. Oke. Nah, sekarang kita masukkan di sini tanggal. Contoh di sini start. Itu start itu di sini. Nah, ini nih di atasnya ini tanggal. Tanggalnya itu tergantung periode gaji kalian. Contoh kalau saya 26 awal buku, tutup buku 25. Nah, nanti di sini kita tarik. Satu, dua, tiga. Oke, sudah dapat ya. Jadi ini semua tanggal periode bulan. Yang pastinya masing-masing perusahaan beda-beda ya. Ada yang 1 sampai 30, ada yang 21 sampai 20. Kalau di saya kebetulan 26 sampai 25. Kita gambar dulu. Oke, setelah itu kita setting real time-nya. Cara real time-nya kita zoom sama dengan zoom. Mulai dari sini. Kita blok sampai tanggal akhir. Di copy ke bawah. Oke, setelah jadi kita tentukan lagi target minimal KKM. Jadi contoh di sini ketik dari target 100% yang bersangkutan telah mencapai nilai sebesar nilai sebesar berarti sebesar yang ini, yang ini. Oke, kita di sini dijadikan persen. Nah, kita mau tentukan lagi, boleh. Misalnya, nilai kriteria ketuntasan minimal adalah 80% misalnya. Ini silahkan ditentukan perusahaan masing-masing. Nah, setelah itu, kita coba isi. Jadi isinya itu tidak di kolom ini. Kita mengisi di kolom ini. Contoh ya. Karyawan atas nama Adul mengerjakan job desk di tanggal 26
Job desk A dikerjakan, kita klik 1. Nah, karena targetnya hanya 2 dalam sebulan, bobotnya 30%, jadi satu ketercapaian itu 15%. Oke. Jadi bisa diisi lebih, misalnya lebih dari 2, berarti dia mencapai 45%. Jikalau yang di bawahnya tidak terisi atau kurang, bisa terbantu dari nilai yang atas. Tapi tergantung dari kesepakatan perusahaan masing-masing ya. Jika jumlah 2 dia tetap melebihi 2, tetap dihitung 2, ya tidak masalah gitu. Terus job desk B, dia mengerjakan nih 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dia tercapai target 4, ketercapaian 20% sesuai bobot yang diberikan oleh perusahaan. Begitupun bawahnya 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 30. Kita copy contoh. Nah, jadi real time-nya dia mengerjakan 30, ketercapaiannya 20% sesuai bobot yang diberikan. Jadi semakin besar bobot yang diberikan, semakin besar juga nilainya mereka yang didapat jika mencapai target. Gitu ya. Nah, tugas yang mengisi nilai kerja karyawan itu atasan langsung masing-masing. Nilai kerja karyawan bulanan agar kinerja karyawan terpantau dari segi nilai kerja mereka. Nah, biasanya kalau nilai kriteria ketentuan minimal 80 tercapai hanya 70%, berarti kan dia kerja di bawah ketentuan. Ya, perusahaan bisa ngambil tindakan dari SP atau perjanjian tertulis atau lisan dulu, itu masing-masing kebijakan perusahaan. Di sini ada catatan khusus. Catatan khusus untuk atasan memberikan catatan kepada karyawan tersebut. Contoh, tingkatkan lagi manajemen waktu agar target kerja tercapai. Ya, contoh ini sih, nilai kerja karyawan bulanan yang simple dan mudah digunakan. Sekian video kali ini. Jika kalian ada masukan, ada komentar, silakan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.